Cek, cek, cek. Assalamualaikum. Kedengaran suara saya? Waalaikumsalam, kedengaran Pak. Oke, sebentar. Di e-learning, kalian sudah bisa absen belum ya? Masih loading, Pak. Oh, masih loading. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian gimana? Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Gimana puasanya? Di sini di kalian tuh ada yang non-muslim? Pioni, ada Pioni? Oh, Ezra ya? Oke, Ezra. Pioni non-muslim? Oke, untuk sekarang mata kuliah Bapak kan udah disampaikan ya sebelumnya ya? Ya, Ezra. Untuk sekarang kita presentasi ya. Sebelumnya materi saya pertemuan 5 kan tadinya Bapak kira tuh pertemuan 5 tuh sekarang ternyata digabung sama yang kemarin. Jadi saya sebentar. Ada suara ini dulu ya. Bapak kebetulan ini lagi di tempatnya dekat rel kereta ini. Jadi kedengaran suara kereta nggak apa-apa lah ya, sedikit ya. Oke, karena Bapak kira tuh pertemuan 5 tuh di minggu sekarang, tapi ternyata pertemuan 5 tuh di minggu kemarin. Jadi nggak apa-apa lah. Bapak jelaskan sedikit juga pertemuan 5 materinya sama pertemuan 6 digabung. Yang sekarang berarti yang presentasi kelompok 2 dulu. Kelompok 2 tuh sebentar. Kelompok 2 Ali Marwan ada di sini. Ali Marwan sudah siap. Terus siapa lagi nih ya? Diajak nih Ali Marwan sama Fauzan nih. Ya. Oke, disiapin dulu materinya. Kalau ada yang mau presentasi yang sudah siap boleh mengajukan tangan atau boleh langsung berbicara ya di Google Meet-nya. Oke. Kalau kelompok 1 boleh duluan nggak Pak? Kelompok 1 boleh. Tapi kelompok 2 ini udah siap belum Ali Marwan? Halo? Ini nggak ada ya kelompoknya Ali Marwan, Fauzan? Ini nggak ada ya? Oke, kalau Ali Marwan tidak ada, boleh sih. Sebentar, Bapak cek dulu. Coba Gilang tolong cek di partisipan ada Ali Marwan atau Fauzan tidak? Kalau Ali Marwan di sini masih belum ada. Nggak ada ya? Kalau untuk Fauzan juga belum ada, Pak. Kalau untuk yang lainnya, Pak, siapa lagi, Pak? Berdua kalau nggak salah. Di Jambotnya Bapak lihat. Belum ada. Oke, berarti kelompok 1 dulu lah ya. Oke, sebentar. Sok dipersiapkan dulu. Nanti Bapak share screen dulu untuk pertemuan 5 dan 6-nya. Bapak jelasin sedikit lah ya. Oke, saya share screen udah belum? Sudah ada, Pak. Sudah ada ya. Oke. Di pertemuan 5, pertemuan 5 kan tentang test plan atau perencanaan pengujian. Di sini sebenarnya tentang strategi testing, pendekatan strategi testing, integration testing, top-down integration, bottom-up testing, regression testing, smoke testing, komentar, integration testing. Ya. Nah, intinya di sini kita mengetahui tentang perencanaan pengujiannya. Pertama ada strategi testing. Kalau strategi itu lebih ke metodenya apa nanti yang didesain untuk pengujiannya atau testingnya ya. Terus ada Bapak persingkat aja ya karena ada yang presentasi. Intinya sih di sini nanti Bapak ambil poin-poin pentingnya lah. Nah terus yang kedua ada pendekatan strategi testing.
Sejumlah strategi testing software diadakan untuk menyediakan kerangka testing bagi pengembangan software dengan karakteristik umum sebagai berikut. Testing dimulai tingkat komponen kecil, teknik testing berbeda-beda, testing dilakukan oleh pengembangan software, testing dan debugging adalah aktivitas yang berlainan. Oke. Nah, ini poin pentingnya dari pertemuan 5 tuh. Jadi di strategi testing di sini ada pertama sistem testing, validasi testing, integrasi testing, unit testing, kode, design, requirement, system engineering. Nah, sistem testing di sini mencakup semuanya ya. Nah, validasi testing ini memvalidasi si pengujiannya. Integrasi testing tuh, yang dimaksud integrasi testing tuh, si unit ini dengan unit lain berhubungan atau tidak. Nah, kalau berkesinambungan, nah ada integrasinya di sini. Nah, di tes seperti ada inheritance, polymorph, terus banyak lah ya yang saling berkaitan. Terus integrasi testing itu berkaitan dengan kode tuh. Ya, ini tegak lurus tuh. Jadi langsung. Terus di dalamnya ada unit testing, di sini ada kode, desain, baru didesain, requirement ini permintaan si pelanggannya. Nah, terakhir sistem engineering. Ini sistem engineering itu lebih ke maintenance-nya. Oke. Jadi ini gambarannya dari strategi testing. Oke, ini bentuknya sih kalau kalian nanti mungkin UTS saya lihat dulu kondisi lah ya. Bisa jadi ada tugas besar atau bisa juga nanti ada pertanyaan, berapa pertanyaan atau gimana lah. Nantilah kita lihat juga kondisinya lah. Terus, nah ini bentuknya kalian ingat aja. Pasti Bapak akan masukkan ini nih, strategi testing ini ke dalam UTS lah. Nah, ini bentuknya kalian ingat aja obat nyamuk. Nah, bentuknya kan kayak obat nyamuk ya. Nah, ini. Oke, terus ada integration testing. Jika semua modul software telah bekerja dengan baik secara individual, mengapa harus ada keraguan apakah modul-modul tersebut dapat bekerja sama sebagai satu kesatuan? Intinya ini integrasi testing tuh dari modul ke modul tuh bisa bekerja sama atau tidak. Jadi berintegrasi atau tidak sih. Tapi, nah di sini pembangunannya terstruktur atau pembangunan struktur program ya. Terus ini bisa kalian baca. Oke, nah top-down integration adalah pendekatan bertahap untuk menyusun struktur program. Jadi kalau top-down kan sesuai namanya dari atas ke bawah. Jadi dicek integrasi dari atas ke bawah. Terus ini ya modul-modul diintegrasikan dari atas ke bawah dalam suatu hierarki kendali dimulai dari modul kendali utama atau program utama. Nah ini bentuknya. Jadi modul 1, modul 2, modul 3, modul 4 ini punya anak, modul 5, modul 6, modul 5 punya anak, modul 8, modul 3 punya anak, modul 7. Oke, that's first. Oke, ini kalian bisa baca. Terus ada bottom up testing. Kalau ini sesuai namanya juga dari bawah ke atas. Ini kebalikannya sih. Jadi karena komponen-komponen diintegrasikan dari bawah ke atas, subkoordinat untuk tingkat bersangkutan dari komponen selalu diperlukan untuk diproses dan kebutuhan terhadap staf dapat dihilangkan. Oke. Nah ini, kalau di sini cirinya ada klaster-klaster. Maaf ya, sebentar ya, ada kereta dulu. Kebetulan Bapak lagi bukan di rumah, ini lagi di luar. Oke, ciri dari bottom up testing tuh ini ya, ada klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Nah, di sini, nah ini di klaster-klaster ya, cirinya ya.
Oke. Terus ada regression testing, bila mana suatu hasil tes jenis apapun berhasil dalam menemukan error dan error harus dikoreksi. Ya. Saat software dikoreksi, beberapa aspek dari konfigurasi software atau program, dokumentasi atau data pendukung diubah. Jadi, regression testing adalah aktivitas yang membantu untuk memastikan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi telah benar dan tidak menimbulkan tingkah laku yang tidak diinginkan atau penambahan error. Jadi ini yang sortirnya atau koreksinya lah ya. Oke, terus nah poin penting juga di sini ada smoke testing. Nah ini smoke testing sering digunakan. Jadi smoke testing adalah pendekatan integrasi testing yang sering digunakan ketika produk software kecil terbatas dibuat. Jadi kalau di smoke testing ini biasanya nih di sini desain sebagai mekanisme untuk menghadapi krisisnya waktu dari suatu proyek. Nah, di sini smoke testing tuh sifatnya waktunya kritis. Jadi diambilnya lebih ini nih yang penting diambil. Ini sering dipakai lah smoke testing tuh. Jadi ini nah nih tidak perlu terlalu lengkap, namun mampu menampilkan masalah mayor. Masalah mayor itu masalah yang berat. Ya. Nah, ini. Jadi nggak usah diulang-ulang kalau di sini. Smoke testing dapat dikarakteristikan sebagai suatu strategi integrasi yang berputar. Software dibangun ulang dengan komponen baru yang ditambahkan dan diperiksa setiap hari. Ini kalau waktunya kalian kritis atau cepat, biasanya banyak dipakai smoke testing. Terus kalau ini komentar integration testing tuh lebih ke kelebihan dan keunggulannya nih, kelebihan dan kelemahannya. Jadi top down dibanding dengan bottom up kayak gimana? Nah ini komentar-komentarnya lah ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyain tentang strategi testing. Pandu lagi, maaf apa salah. Gilang, ada yang ditanyain? Pertemuan 5? Belum ada, Pak. Belum ya. Bapak lanjut ke pertemuan 6 dulu ya, biar Bapak sedikit menjelaskan lah. Oke. Nah, pertemuan 6, kalau pertemuan 6 itu lebih ke tes sistem arsitektur case dan coverage lah ya. Di sini kita udah sasaran pengujian, prinsip pengujian, tes stabilitas, desain test case, ada pengujian white box, pengujian basis path, pengujian struktur kontrol, black box, pengujian untuk aplikasi lingkungan khusus. Nah, di sini ada sasaran pengujian, beberapa sasaran pengujian di antara sebenarnya ini black box sama white box nanti juga dijelaskan oleh kelompok nanti ini. Ada kan ya yang menjelaskan tentang white box sama black box lah ya. Oke, Bapak secara garis besarnya lah. Beberapa sasaran pengujian di antaranya pengujian adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Test case yang baik adalah test case yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Pengujian yang sukses adalah pengujian yang mengungkapkan semua kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Oke, ini prinsipnya ya. Semua pengujian harus dapat ditelusuri sampai ke persyaratan pelanggan. Pengujian harus direncanakan lama sebelum pengujian itu mulai. Prinsip Pareto berlaku untuk pengujian perangkat lunak. Oke. Nih, secara singkat, prinsip Pareto mengimplikasikan bahwa 80% dari semua kesalahan yang ditemukan selama pengujian sepertinya akan dapat ditelusuri sampai 20% dari semua modul program. Masalahnya bagaimana mengisolasi modul yang dicurigai dan mengujinya dengan teliti. Ini penting nih, prinsip Pareto ya. Terus pengujian harus mulai dari yang kecil dan berkembang ke pengujian yang besar. Jangan dibalik ya. Jangan yang besar dulu baru yang kecil karena kalian nanti stuck di yang besar, yang kecil nggak dikerjakan. Seperti itulah ya.
Terus pengujian yang mendalam tidak mungkin. Jumlah jalur pemutasi untuk program yang berukuran menengah pun sangat besar. Karena itulah tidak mungkin untuk mengeksekusi setiap kombinasi jalur skema pengujian. Tetapi dimungkinkan untuk secara tepat mencakup logika program dan memastikan bahwa semua kondisi dalam desain prosedural telah diuji. Ini penting ya, jadi kalian ngujinya dari logika programnya. Terus untuk menjadi paling efektif, pengujian harus dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Yang dimaksud dengan kata yang paling efektif adalah pengujian yang memiliki probabilitas tertinggi di dalam menemukan kesalahan atau sasaran utama pengujian. Oke. Tes stabilitas perangkat lunak adalah seberapa mudah sebuah komputer dapat diuji. Ya. Di sini ada operabilitas, ini operasinya ya, gimana operasinya efisien atau dapat diuji. Observabilitas, ini kita melihat apa yang Anda uji ya, outputnya dan lain sebagainya. Ada kontrolabilitas, ini mengontrol perangkat lunaknya. Terus dekomposabilitas, dengan mengontrol ruang lingkup pengujian, kita dapat dengan lebih cepat mengisolasi masalah dengan melakukan pengujian kembali secara lebih halus. Nah, ini ruang lingkup pengujian ya. Jadi kita dikontrol tuh ruang lingkup pengujiannya dari mana aja. Jadi jangan sampai kalian mau bikin aplikasi dokter, malah jadinya nanti aplikasi bidan. Nah, itu namanya udah masuk ke ruang lingkup ya. Jadi kalau kalian mau bikin aplikasi dokter, khusus buat dokter saja, jangan sampai melenceng ke jadinya bidan atau lain sebagainya lah ya. Ini penting. Terus kesederhanaan. Semakin sedikit yang diuji, semakin cepat kita dapat mengujinya. Kesederhanaan fungsional seperti kumpulan fitur adalah kebutuhan minimum untuk memenuhi persyaratan. Oke. Stabilitas, semakin sedikit perubahan, semakin sedikit gangguan dalam pengujian. Kemampuan untuk dapat dipahami, semakin banyak informasi yang kita miliki, semakin halus pengujian yang akan dilakukan. Oke. Ini atributnya kalian bisa baca. Desain test case. Kalau test case itu lebih ke jadi di sini lebih dari 2 dekade terakhir telah berkembang berbagai metode desain test case untuk perangkat lunak. Metode-metode tersebut memberikan kepada pengembangan sebuah pendekatan yang sistematik ke pengujian. Oke. Di sini kan contohnya ya, pengujian test case itu pendekatan pengujian pertama yang disebut dengan black box dan yang kedua adalah white box. Nah, ini yang sering dipakai lah. Kalian udah sering mendengar sih sebenarnya apa itu black box atau apa itu white box. Oke. Pengujian white box kadang-kadang disebut pengujian glass box, adalah metode desain test case yang menggunakan struktur kontrol desain prosedural yang memperoleh test case. Dengan menggunakan metode pengujian white box, perekayasa sistem dapat melakukan test case yang memberikan jaminan bahwa semua jalur independen pada suatu modal telah digunakan paling tidak satu kali. Menggunakan semua keputusan logis pada sisi true dan false. Nah, ini penting. Jadi, yang sering dipakai itu white box ini, true dan false. Mengeksekusi semua loop itu loop itu perputaran lah ya, pada batasan mereka dan Bapak tipe lah. Ini maksudnya batasan mereka dan mengeksekusi semua loop pada batasan mereka dan batasan ya, ini batasan ya harusnya Bapak tipe sedikit, batasan operasional mereka. Yang keempat, menggunakan struktur data internal untuk menjamin validitasnya. Oke. Nah, ini pengujian nanti Bapak ini ya di persingkat lah. Pengujian basis path,
Blackbox diusulkan pertama kali oleh Tom MKB. Materi basis ini oke, ini kalian bisa baca. Nah ini contohnya ya, Queen Case kayak gini. Terus terus ada if, ada while, terus ada until. Nah ini bentuknya ya, ada notasi diagram alirannya. Terus gambar 2 mempresentasikan desain prosedural grafik alir. Pada gambar tersebut tampak struktural program. Gambar 3 memetakan grafik alir tersebut ke dalam grafik alir yang sesuai. Terus gambar belah ketupat. Nah, di sini ya ada gambarnya lah ya. Keputusan dapat memetakan sumpul tunggal anak panai pada grafik alir tersebut disebut X atau link. Ini kayak gini ya bentuknya ya, bagian alirnya. Nah, ini ada edge yang ini, node yang ini, regio yang ini ya, R1, R4. Oke, PDL, dan nanti sisanya dijelaskan oleh kelompok yang nanti mau presentasi lah ya. Dan ini jalurnya, dan lain sebagainya ya. Oke, sampai sini cukup lah. Nanti dijelasinnya sama yang presentasi ya, black box. Dan kemarin banyak juga yang Bapak lihat dari pengujiannya, ada yang pakai black box juga tuh di tugas-tugasnya lah ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyain tentang pertemuan 6? Udah itu juga. Halo, Gilang, Anissa, mana ini Anissa ada suaranya? Anissa, halo, ini ada yang ditanyain Ezra, ada yang ditanyain? Enggak, Pak. Enggak ya. Oke, cukup ya. Kalau ada yang ditanyain terkait, nanti kalian baca dulu materi dari Bapak juga ya. Kalau ada yang ditanyain nanti bisa langsung bertanya, boleh lewat WA atau nanti lewat WA personal lah ya. Oke, di pertemuan 5 dan 6 Bapak tidak memberikan tugas ya, tidak memberikan tugas, tapi Bapak nilai dari yang presentasi ya, jadi bukan dari tugas lah ya, Bapak lihat dari presentasi. Oke, sekarang kita masuk yang presentasi ya. Kang Gilang, punten itu mic-nya. Suaranya Gilang. Suaranya dari Kang Gilang. Oke, ya Gilang ya. Oke, udah ya. Oke, udah. Oke, sekarang kita lanjut sama yang presentasi ya. Boleh kelompok 1 presentasi dulu? Gilang Boleh, Pak. Ini suara Gilang jelas, Pak? Udah jelas sudah sekarang. Boleh langsung di share screen ya. Baik, mohon data sebentar ya, Pak. Ya. Pioni itu Islam, Kristen? Iya, kenapa, Pak? Kristen atau Islam? Islam, Pak. Oke, Islam. Berarti Ezra aja ya yang Kristen ya. Oke. Boleh, Gilang langsung di share screen, Gilang. Mohon data sebentar, Pak ya. Oke, Bapak Sok, boleh langsung di share screen ya Gilangnya. Sebagai Bapak tekankan lagi ya, kalian nanti di pertemuan 5, 6, dan kemarin kan belum ada tugas ya.
Jadi Bapak ganti sebenarnya tugasnya nanti pakai nilai dari presentasi kalian, itu dapat dari tugas Bapak lah. Terus nanti di UTS, kalau nggak salah kalian UTS tuh, UTS kapan Gilang? Kalau untuk hari ini pertemuan 6 paling untuk 2 minggu kemudian Pak, sore itu. Kalau tidak 2 salah. minggu ya? Tapi kayaknya takut keselang sama ini ya Pak, mohon maaf, dengan lebaran seperti itu. Nah itu Jadi kayaknya belum... kemarin tuh pertemuan 5 sama 4 digabung tuh mungkin karena ada pertimbangan lebaran, jadi kalian mungkin ada libur beberapa hari. Jadi makanya 5 dan 6 tuh digabung dan 4 dan 5 tuh, makanya 6 tuh sekarang masuk ya, masuk pertemuan. Nah makanya nanti mungkin pas UTS Bapak sesuaikan juga sih dari UTS-nya apa nanti buat kalian. Oke, Gilang siap Gilang? Sebentar Pak, ini lagi dikoordinasikan dulu Pak. Oh. Terus apalagi yang Bapak mau sampaikan? Kalau di kelas lain itu udah sampai 2 kelompok kemarin sudah langsung presentasi, makanya Bapak harapkan kalau sekarang bisa lah 4 kelompok ya. Untuk yang kalau yang beragama, makanya Bapak tanya tadi yang agama Kristen berapa orang Ezra ya. Kalau yang beragama Islam, mohon maaf ya waktu buat tarawehnya bisa lah di rumah dulu lah ya kalian ya. Paling Bapak juga nggak akan mepet sampai jam 8 lah. Sampai jam setengah 8 lebih lah. Kasihan kalian juga kan nanti kan langsung dilanjut sama pembelajaran selanjutnya. Kalian Gilang, pembelajaran selanjutnya jam berapa Gilang? Nah untuk hari Rabu ya Pak, ini kebetulan kalau untuk hari Rabu di sini kalau dilihat di jadwal hanya satu saja Pak, mana? Hanya PPL satu saja. Cuman Bapak. Oh ya, ada yang kelas lain juga sih kayak gitu Pak. Ada TPLI Pak. Ada PPLI untuk PPLI. penelitian ilmiahnya Pak. PPLI jam berapa? Jam 20 Pak. Jam 8 Pak. Oh berarti dari Bapak langsung disambung tuh. Kan nggak ada jeda waktunya, kasihan kalian deh ya. Iya. Oke, nanti paling setengah 8 lah. Kita udah mulai inilah closing lah. Nanti besok boleh langsung dimulai Gilang ya. Boleh Pak, sebentar. Ayo Gilang, sudah bisa dimulai. Baik, sudah muncul ya Pak. Baik, sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gilang Restandi. Di sini saya sebagai moderator di kelompok 1 yang beranggotakan. Di sini ada beberapa rekan saya yang lain. Saya sebutkan untuk dari nama-namanya ya. Mohon izin. Di sini ada Chandra Hirdiansyah, kemudian ada Fahri Agil, kemudian ada saya sendiri Gilang Restandi, kemudian ada Mulki Sukmana dan Siti Julaiha. Baik, ini langsung saja untuk mengenai dari keterangan untuk di next Kak, boleh? Baik, di sini untuk mengenai slide mengukur produktivitas dalam mengembangkan perangkat lunak ya. Di sini nanti akan dijelaskan untuk mengenai slide ini untuk rekan silakan untuk dari Chandra silakan. Ya, terima kasih Kang Gilang. Mengukur produktivitas dalam pengembangan perangkat lunak. Menurut IEEE Standard Glossary of Software Engineering Technology tahun 1990, kualitas perangkat lunak dapat dilihat dari sudut pandang proses pengembangan perangkat lunak atau proses, dan hasil produk yang dihasilkan atau produk
Penilaian ini tentu berorientasi akhir ke bagaimana suatu perangkat lunak dapat dikembangkan sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna. Untuk mengukur produktivitas perangkat lunak sendiri ada 4 poin. Yang pertama produktivitas, yang kedua pengukuran perangkat lunak, yang ketiga orientasi metrik, dan yang terakhir ada function oriented metrics. Kita mulai dulu yang pertama. Produktivitas, rumusnya, produktivitas sama dengan output yang dihasilkan dibagi oleh input yang dikonsumsi. Menurut R.D. Haryanto, bahwa produktivitas adalah suatu nilai yang menyatakan cara terbaik bagi suatu sumber daya untuk diatur dan digunakan dalam mencapai tujuan secara maksimal. Produktivitas pengembangan perangkat lunak dapat ditingkatkan dengan menaikkan output, menurunkan input, atau keduanya. Pengukuran perangkat lunak. Chandra, oke boleh ini dulu. Ada azan ya? Ya. Nada menjauh bisa? Nggak bisa, Pak. Kebetulan depan masjid. Tunggu dulu aja tuh sebentar ya. Ya. Kita pause dulu untuk mendengarkan azan. Hari Jumat kalau nggak salah. Silakan Cak, untuk dilanjut. Suaranya belum muncul, Chandra. Mohon maaf. Maaf. Untuk overview-nya sendiri ada 4 poin. Yang pertama produktivitas, yang kedua pengukuran perangkat lunak, yang ketiga size oriented metric, dan yang terakhir ada function oriented metric. Produktivitas rumusnya adalah output yang dihasilkan dibagi oleh input yang dikonsumsi. Menurut R.D. Haryanto, bahwa produktivitas adalah suatu nilai yang menyatakan cara terbaik bagi suatu sumber daya untuk diatur dan digunakan dalam mencapai tujuan secara maksimal. Produktivitas pengembangan perangkat lunak dapat ditingkatkan dengan menaikkan output, menurunkan input, atau keduanya. Jadi antara output dan input itu saling berkaitan. Pengukuran perangkat lunak.
Pengukuran dapat dipisahkan dalam dua kategori. Yang pertama pengukuran langsung dan yang kedua pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung berhubungan dengan biaya dan sumber daya yang diperlukan, misalnya pengukuran jumlah baris kode, kecepatan eksekusi, ukuran memori, dan kesalahan yang ditemui dalam suatu periode waktu. Yang kedua, pengukuran tidak langsung dilihat dari suatu produk berhubungan dengan fungsionalitas, kualitas, kompleksitas, efisiensi, reliabilitas, dan lainnya. Nah, di sini ada size oriented metric. Sebagai contohnya, kita memiliki sebuah tabel, ada proyek, ada LOC atau log, usaha, dolar, halaman, kesalahan, cacat, dan juga manusia. Parameternya adalah ukuran dari software yang dihasilkan. Ukuran yang biasanya dijadikan sebagai acuan normalisasi adalah LOC atau line of code atau log. Keunggulan dan kelemahan size oriented metric. Baik, untuk Chandra untuk mengenai dari materinya, ini akan dilanjutkan untuk oleh rekan Siti. Silakan untuk mengenai dari untuk keunggulan dan kelemahan size oriented matrix-nya. Silakan untuk. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik. Suara saya jelas? Jelas. Silakan, Siti. Baik, terima kasih kepada Saudara Gilang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dan kelemahan size oriented matrix. Nah, untuk keunggulannya itu sendiri, yang pertama, mudah ditetapkan dan dibahas secara jelas. Yang kedua, diakui secara luas. Yang ketiga, mudah diukur. Dan yang keempat, mudah digunakan untuk estimasi. Nah, untuk kelemahannya itu sendiri, yang pertama, tidak dapat diterima secara universal karena adanya kontroversi pada penggunaan baris kode secara titik ukur. Yang kedua, dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi, di mana pada masing-masing bahasa untuk menyelesaikan suatu masalah dengan algoritma yang sama, lognya bisa berbeda-beda. Yang ketiga, bahkan dalam satu bahasa pemrograman yang sama, untuk menyelesaikan masalah yang sama, lognya bisa berbeda jauh tergantung dari algoritma yang digunakan. Baik, boleh dilanjut, Kang Gilang. Nah, yang kedua, mengenai function oriented matrix. Nah, function oriented matrix ini dirancang untuk mengatasi beberapa kelemahan. Yang adapun untuk fungsi yang dianalisis untuk diukur oleh professional system itu sendiri, yaitu yang pertama jumlah input user, yang kedua jumlah output user, yang ketiga jumlah query yang diminta oleh end user, yang keempat jumlah file logic yang diakses dan digunakan, yang kelima jumlah interface ke aplikasi lain. Selanjutnya, nah untuk langkah yang pertama, menghitung CRUD function point atau CFP. Nah, jumlah dari komponen fungsional sistem pertama kali diidentifikasi dan dilanjutkan dengan mengevaluasi kuantitasi bobot kerumitan dari setiap komponen tersebut. Dapat dilihat untuk faktor pembobotannya pada gambar berikut, di mana untuk parameter pengukuran jumlah input pemakai untuk yang sederhana ada 3, untuk rata-rata 4 dan kompleks 6. Nah, untuk jumlah outputnya ada untuk yang sederhana 4, rata-rata 5 dan kompleks 7. Untuk jumlah penyelidikan pemakai yang sederhana itu 3, rata-rata 4 dan yang kompleks itu 6. Nah, untuk jumlah file itu sendiri ada yang sederhana 7, yang rata-rata 10 dan kompleks 15. Dan untuk jumlah interface eksternalnya ada yang 6, untuk sederhana rata-rata 7 dan kompleksnya 10. Boleh dilanjut. Nah, untuk langkah kedua, menghitung Relative Complexity Adjustment Factor atau RCF, yang berfungsi untuk menghitung kesimpulan kompleksitas dari sistem software dari beberapa subjek karakteristiknya.
Nah, untuk penilaiannya itu berskala 0 sampai 5 yang diberikan pada setiap subjek yang paling berpengaruh terhadap usaha pengembangan yang dibutuhkan. Untuk 0 tidak berpengaruh, untuk 1 insidental, untuk 2 moderat, untuk 3 rata-rata, untuk 4 signifikan, dan untuk 5 esensial. Selanjutnya, Kang. Nah, untuk langkah ketiga, menghitung function point atau FP. Nah, nilai function point ini untuk sistem tersebut kemudian dihitung berdasarkan hasil dari tahap 1 dan 2 yang dimasukkan ke dalam formula, di mana memiliki rumus EP sama dengan CEP dikali 0,65 ditambah 0,01 dikali RCAF. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk contohnya. Pada proyek Alpha dengan biaya $168.000 sudah dihitung bahwa jumlah input pemakainya ada 18 buah, jumlah output pemakainya ada 6 buah, jumlah query yang diminta ada 22 buah, jumlah file 45 buah, dan jumlah interface eksternalnya 20 buah. Dengan asumsi bahwa jumlah input pemakai rata-rata, jumlah output pemakai sederhana, jumlah penyelidikan pemakai rata-rata, jumlah file kompleks, jumlah interface eksternalnya sederhana, semua karakteristik pada perangkat lunak ini moderat. Nah, untuk untuk yang dicarinya itu hitung dolar per EP-nya. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk pengerjaannya. Yang pertama tadi, langkah pertamanya menentukan CEP. Nah, tadi sesuai dengan soal, untuk jumlah input pemakai 18 dikali 4 sama dengan 72, sampai dengan jumlah interface eksternalnya 20 dikali 6 sama dengan 120. Ini angka-angka ini didapat dari aturan yang tadi di soal. Nah, untuk keseluruhannya itu mendapatkan 979. Nah, selanjutnya ke nilai EP. Nah, untuk masuk ke rumus yang tadi, di mana CEP-nya itu 979 dikali dengan 0,5 ditambah 0,01 dikali 2. Lalu dihasilkan 979 dikali 0,67 dengan hasil 655,69. 6,93. Nah, untuk dolar per EP-nya itu, maka 168.000 dibagi 655,93 dengan hasil 256,124. Baik, selanjutnya. Selanjutnya Baik, dilanjutkan. baik. Berikut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan Siti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Agil. Silakan, Pak Hari Agil. Selanjutnya akan saya lanjutkan memproduksi perangkat lunak berkualitas tinggi. Kualitas perangkat lunak adalah pemenuhan terhadap kebutuhan fungsional dan kinerja yang didokumentasikan secara eksplisit, pengembangan standar yang didokumentasikan secara eksplisit, dan sifat-sifat implisit yang diharapkan dari sebuah software yang dibangun secara profesional. Berdasarkan definisi di atas, terlihat bahwa sebuah perangkat lunak dikatakan berkualitas apabila memenuhi 3 kebutuhan pokok. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pemakai, yang berarti bahwa jika perangkat lunak tidak dapat memenuhi kebutuhan pengguna perangkat lunak tersebut, maka yang bersangkutan dikatakan tidak atau kurang memiliki kualitas. Lalu yang kedua, memenuhi standar pengembangan perangkat lunak, yang berarti bahwa jika cara pengembangan perangkat lunak tidak mengikuti metodologi standar, maka hampir dapat dipastikan bahwa kualitas yang baik akan sulit atau tidak tercapai. Dan yang ketiga, memenuhi sejumlah kriteria implisit, yang berarti bahwa jika salah satu kriteria implisit tersebut tidak dapat dipenuhi, maka perangkat lunak yang bersangkutan tidak dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya, Kang. Bagaimana sebuah perangkat lunak dikatakan berkualitas apabila memenuhi 3 ketentuan pokok? Yang pertama, memenuhi kebutuhan pemakai.
Boleh dilanjut, Agil? Halo Agil, Fahri. Gilang coba di backup tuh. Fahri Agil keluar. Boleh, untuk izin untuk membackup ya. Untuk mengenai dari 3 dimensi mengukur kualitas perangkat lunak, di sini ada beberapa untuk mengenai bagiannya. Di sini ada keterangan faktor kinerja dari sudut pandang end user, kemudian ada faktor rancangan Murray, kemudian faktor strategik PDM seperti itu. Boleh di next. Boleh next. Baik, di sini untuk mengenai kelebihan kan, Manan? Ini udah kedengaran ya? Maaf tadi Boleh. disconnect. Silakan. Chandra, untuk kelebihan untuk kliknya, slide-nya. Nah, boleh next. Silakan Agil untuk dilanjutkan. Untuk slide 3 dimensi, saya lanjutkan ya. 3 dimensi mengukur kualitas perangkat lunak. Yang pertama, faktor kinerja dan sudut pandang end user. Yang pertama ada kinerja pengoperasian keseluruhan, lalu kemudahan pembelajaran, lalu ada pengontrolan dan penanganan kesalahan, dan yang terakhir dukungan dari pembuatan dan pemeliharaan perangkat lunak. Yang kedua ada faktor rencana MURRE, maintainability, usability, reusability, reliability, dan extendability. Lalu yang ketiga ada faktor strategik PDM, yaitu meningkatkan produktivitas, menambah keragaman produk dan pelayanan, dan yang ketiga meningkatkan fungsi manajemen. Selanjutnya, Kang Gilang. Baik, terima kasih rekan Agil untuk mengenai dari penjelasannya. Di sini akan saya lanjutkan untuk mengenai penjelasannya. Untuk tadi, untuk dari faktor kinerjanya sudah disampaikan oleh Agil. Chandra, boleh di slide sebelumnya. Yang tadi, yang 3 faktor kinerja dari sudut pandang end user. Nah, di sini untuk mengenai faktor rancangan MURRE di sini saya bantu jelaskan kembali. Di sini yang tadi Agil sudah sampaikan untuk faktor rancangan MURRE atau maintainability, usability, reusability, reliability, dan extendability. Di sini ada beberapa untuk kemungkinan. Kemungkinan tersebut ada kemungkinan pemeliharaan, kemudian kemungkinan penggunaan ulang juga, kemudian kehandalan, dan juga kemungkinan perluasan. Kemudian di sini ada faktor-faktor strategi PDM. Nah, untuk yang ketiga faktor tersebut di sini saya bisa jelaskan untuk meningkatkan produktivitas, kemudian menambahkan keragaman produk dan pelayanan, kemudian ada meningkatkan fungsi manajemen, kemudian apa yang dimaksud dengan jaminan kualitas. Gilang. Slide-nya belum kerubah ya. Baik Pak, di sini mohon maaf untuk mengenai slide yang 3 dimensi ini Pak, untuk mengenai faktor rancangan dan faktor strategik masih belum dimasukkan Pak, seperti itu. Jadi hanya untuk tambahan saja, seperti itu. Oke, boleh dilanjut. Boleh. Ini saya sampaikan kembali. Di sini ada yang di faktor strategik PDM untuk selain yang tadi saya sampaikan. Di sini ada mengenai yang dimaksud dengan jaminan kualitas. Itu yang saya sampaikan. Kemudian untuk mengenai tersebut memastikan bahwa SWDLC yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak berkualitas sesuai dengan standar juga yang telah ditetapkan bagi produk tersebut. Kemudian pada skala tersebut yang bisa lebih luas, jaminan kualitasnya juga mencakup pemonitoran terus-menerus terhadap semua tahap-tahap pengembangan sistem dan perangkat lunak dari perencanaan sampai implementasi. Boleh di next, Kang Chandra silakan. Nah, selanjutnya di sini ada merencanakan proyek siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Nah, untuk perangkat yang digunakan adalah teknik tinjauan dan evaluasi program atau PERT tersebut. Nah, untuk PERT menentukan rangkaian atau urutan
pelaksanaan tugas pengembangan perangkat lunak dan untuk estimasikan lamanya waktu juga yang diperlukan dalam waktu sampai menyelesaikan pelaksanaan tujuan. Boleh di next, Kang Chandra. Adapun di sini untuk langkah-langkah menyusun jaringan port tersebut, saya persingkat di sini kita untuk identifikasi terlebih dahulu untuk semua tugas, kemudian mengestimasikan waktunya juga, kemudian setelah itu menetapkan rangkaian tugas, kemudian menentukan jalur kritis. Boleh di next kembali. Baik, ini untuk slide selanjutnya ada keterangan fungsi dalam pengembangan perangkat lunak. Untuk software development management terdiri dari banyak fungsi dan fungsi juga, yaitu software project management tanpa berhubungan dengan konsumen, menetapkan anggaran dan jadwal pelaksanaan proyek perangkat lunak, dan juga untuk mengenai yang kedua, software engineer analysis berhubungan dengan konsumen secara lebih rinci, bertujuan atau bertugas mendekatkan atau menekat atau menggali mungkin untuk menggali dan unjuk kerja yang akan dibangun. Kemudian di sini ada desainernya juga bertujuan atau bertugas merancang algoritma atau prosedur yang terbentuk untuk fungsi tersebut disesuaikan dengan hardware ataupun software. Pendukungnya pun ini untuk dari programmer juga di sini mengimplementasikan algoritma dalam bentuk kode-kode program penggunaan bahasa pemrograman. Baik, untuk di next Kang Chandra boleh? Baik, untuk mengenai dari tahap perencanaan perangkat lunak, di sini akan disampaikan oleh rekan Mulki, silakan. Baik, terima kasih Kang Gilang, ada suaranya? Sudah terdengar jelas. Oke, di slide berikutnya di sini ada tahapan rancangan perangkat lunak. Di sini ada 2 tahapan rancangan perangkat lunak. Yang pertama, rancangan perangkat lunak terstruktur. Yang kedua, rancangan perangkat lunak berorientasi objek, yaitu tahapan perancangan perangkat lunaknya. Oke, boleh di next, Kang Chandra. Boleh next, Kang. Nah, yang pertama di sini ada perancangan perangkat lunak terstruktur, di mana orientasinya itu pada proses dan data. Nah, di sini ada beberapa alat perancangan perangkat lunak terstruktur. Yang pertama di sini ada kamus data. Jadi kamus data itu bisa dibilang suatu daftar data elemen yang terorganisir dengan definisi yang tetap dan sesuai dengan sistem. Dan yang kedua ada model data logik. Ini merupakan sumber informasi dari perancangan fisik. Berikutnya ada ERD atau Entity Relation Diagram. Ini bisa dibilang suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data. Sederhananya seperti itu. Terus ada DFD, Data Flow Diagram. Ini pun sama, suatu tampilan grafis yang memunculkan relasi atau hubungan. Dipotong waktunya udah mau. Oke, boleh dilanjut ya? Lanjut lagi, Pak. Iya, boleh. Oke, saya ulangi lagi. Tadi alat perancangan perangkat lunak terstruktur ada kamus data, model data logik, ERD. Nah, berikutnya di sini ada DFD atau Data Flow Diagram. Ini alat perancangan yang dimana suatu tampilan grafis yang memunculkan relasi atau hubungan antara proses dan data beserta kamus data yang menjelaskan rincian data yang dipergunakannya. Nah, berikutnya ada STD atau State Transition Diagram. Ini merupakan sebuah diagram yang memodelkan tingkah laku sistem berdasarkan pada definisi satu bagian dari keadaan sistem. Itu untuk STD. Dan yang terakhir di sini ada bagan struktur.
Ini bisa dibilang suatu alat yang digunakan untuk menjelaskan suatu sistem dalam bentuk modul dan submodul, seperti itu. Nah, itu untuk alat perancangan perangkat lunak terstruktur. Boleh di next, Kang? Nah, yang kedua di sini rancangan perangkat lunak berorientasi objek. Ini merupakan sebuah strategi perancangan di mana perancangan sistem memikirkan benda dan bukan operasi ataupun fungsi secara sistematis. Nah, orientasinya itu pada objek, di mana ada alat yang digunakan, seperti halnya tadi yang terstruktur, ada DFD, data flow diagram, IRD, ada STD, bagan, struktur, dan pseudocode. Nah, untuk tahapannya, di sini yang pertama kita mendeskripsikan objeknya terlebih dahulu, terus kelasnya, atribut, dan daftarnya. Berikutnya ada operasi. Ketiga ada memodelkan relasi antar objek dan kelas. Dan yang terakhir ada memodelkan pewarisan atau turunan. Boleh di next. Nah, di sini ada objek dan kelas objek. Objek di sini dia memberikan identitas kepada orang atau bendanya. Terus mempresentasikan entitas dari aplikasi yang dirancang. Sedangkan kelas objek dibuat untuk mendefinisikan kelas objek itu sendiri. Definisi kelas objek itu memiliki fungsi sebagai template untuk membuat objek. Next, Kang. Nah, di sini ada tahapan perancangannya untuk berorientasi objek. Yang pertama, mendefinisikan atau konteks penggunaannya. Kedua, ada perancangan, arsitektur sistemnya. Ketiga, mengidentifikasi objek utama sistem. Terus berikutnya, mengembangkan model desain. Dan yang terakhir, menspesifikasikan tampilan atau interface objek, sistem, dan model. Mungkin itu yang bisa saya paparkan dari tahapan perancangan berorientasi objek dan terstruktur. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya, dan juga terima kasih kepada Bapak dosen dan juga teman-teman yang sudah mendengarkan dari presentasi kelompok kami. Besarannya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Bentar. Jangan dulu. Ada pertanyaan dari yang lain, boleh bertanya? Nanti Bapak catat. Kalau tidak nanti dari Bapak. Oh ya, Gilang. Jangan lupa ini dimasukin ke Google Drive. Bapak cek di Google Drive belum ada ininya ya. Boleh Pak, baik nanti dimasukkan ya Pak. Per kelompok atau individu Pak? Per kelompok aja. Satu. Kalau di Google Drive cuma per kelompok ya. Jadi perwakilannya aja yang nge-share. Boleh Pak, nanti dirampilkan. Oke, ada yang bertanya? Yang lain? Oh, bagus nih materinya. Udah bagus juga penyampaiannya juga. Oke, belum ada ini yang bertanya. Oke, Bapak aja lah yang bertanya. Coba lihat, tadi Gilang menjelaskan tentang first ya. Coba Gilang, coba masuk ke slide-nya Gilang. Chandra, tolong lihat yang first. Ini bagus nih, first. Oke, di sini kan ada langkah-langkah. Terus apa lagi? Tadi sebelumnya. Oke, merencanakan. Nah, Bapak yang sederhana lah buat nanyanya. First itu kelebihan dan kekurangannya apa Gilang? Ini buat semua ya, bukan Gilang aja, buat satu, maksudnya bukan buat Gilang aja, jadi satu kelompok ya, boleh ngejawab. Baik, di sini sebelumnya saya izin untuk menjawab terlebih dahulu Pak. Ini yang saya ketahui dan mungkin yang sebelumnya saya sudah searching juga ya Pak, seperti itu. Mohon itu sebentar. Baik, terima kasih telah menunggu Pak. Ini saya bantu untuk dijelaskan terlebih dahulu untuk kelebihan untuk dari PERT tersebut. Di sini ada beberapa untuk mengenai dari kelebihan.
untuk metode PERT. Di sini yang pertama bisa berguna untuk pada tingkat manajemen proyek. Kemudian di sini juga berguna juga secara matematis, tidak terlalu rumit. Kemudian bisa menampilkan secara grafis menggunakan jaringan untuk menunjukkan hubungan antar kegiatan. Kemudian di sini juga dapat ditunjukkan jalur kritis, jalur yang tidak ada slack-nya atau halangan seperti itu. Kemudian ada juga dapat memantau kemajuan proyek. Kemudian dapat diketahui juga waktu keseluruhan proyek tersebut akan diselesaikannya kapan. Kemudian mengetahui apa saja untuk untuk mengetahui apa saja kegiatan kritis, yaitu kegiatan yang akan menunda proyek tersebut jika terlambat dikerjakan. Kemudian untuk kalau misalkan keterangan apa kegiatan non kritisnya tersebut, kegiatan yang boleh dikerjakan terlambat seperti itu. Jadi ada kritis dan non kritis. Kemudian bisa mengetahui juga probabilitas proyek selesai pada waktu tertentu. Kemudian kita dapat juga mengetahui jumlah uang yang dibelanjakan sesuai rencana dengan proyek tersebut. Kemudian yang terakhir yang saya ketahui dan rekan-rekan saya ketahui, di sini ada efisiensi jumlah sumber daya juga yang dapat menyelesaikan proyek tepat waktu seperti itu. Bagus penjelasannya. Intinya buat kalian kan belajar ya manajemen proyek dulu, belajar tidak? 4 kalau nggak salah ya. Belajar gila manajemen proyek dulu PERT ini. Kalau tidak salah belajar sih Pak, cuman belajar sedikit lupa Pak serius. Diagram jaringan ya, ingat ya. Kalian bikin materi Bapak ngajar juga tuh yang semester 4. Itu diagram jaringan 1, 2, 3, 4, ada dummy dan lain sebagainya. Kayak intinya kayak gitu ya kelebihan dan kekurangannya. Oke, bagus. Cukup ya, gak ada yang bertanya ini teman-temannya? Cukup ya, kalau udah nggak ada yang bertanya lagi, boleh ditutup bilang. Baik, untuk mengenai tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan dan juga dari Bapak, untuk tambahannya kami tutup dari kelompok 1. Mohon maaf atas ketidaknyamanan juga yang tadi saya sampaikan untuk penyampaian yang kurang dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang. Ya, oke. Sekarang udah jam 7.43 ya. Kayaknya kalau ke kelompok yang selanjutnya, takutnya kalian waktunya juga nanti mepet lah ya. Jadi mungkin nanti di minggu depan lah, kan udah mulai tuh kelompok 3 Bapak cek di Google Drive juga. Di Hara, Herman, Hara. Halo, Bapak udah cek, sudah ada juga sih PowerPoint-nya tuh. Jadi kelompok 34 tuh Bima udah ada. Terus kelompok 9 tadi tuh ada komen tuh Angga. Oke. Jadi untuk sekarang mungkin satu kelompok dulu aja lah ya. Yang penting minggu depan kan kalian udah tahu ya sistematisnya lah ya untuk presentasinya. Oke. Cukup lah ya materi sekarang. Boleh kalian buka kameranya? Bapak mau biasa ya, dipoto dulu. Boleh dibuka dulu kameranya. Oke. Bapak share bentar ya, di screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, jangan lupa minggu depan kelompok yang selanjutnya dipersiapkan. Tuh kelompok 2 belum ya. Oke, cukup ya materi dari saya. Semoga puasanya lancar dan sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Absen jangan lupa, absen ya. Baik Pak.